Halo teman-teman sahabat Bilang Beci, sekarang saya lagi ada di SMK Tengaran. Kita masuk ke dalam episode 7. Kalau episode yang sebelumnya kita ngobrol sama guru di Tengaran. Kalau sekarang kita ngobrol sama murid-muridnya nih. Boleh kenalan dulu nih, nama, terus asalnya dari mana, dan kenapa sih kok mau ikut 3D bareng sama Reza di Bilang Beci? Perkenalkan, nama saya Haris dari Tengaran. Aku itu mau masuk 3D itu pertama kali ngelihat hasilnya itu keren, Kak. Keren gitu. Tapi Lihat di mana? lihat pada waktu peminatan. Oke. Peminatan itu aku diliatin Kak Jack itu 3D ya bagus gitu. Langsung tertarik aja. Oke. Mau ikut. Terus Oke. pada awalnya sih aku mikirnya gini. Ini kayaknya susah. Ya kayak mampu nggak ya gitu loh, Kak. Kayak Bertanya-tanya gitu ya, penasaran ya. Terus aku masuk aja gitu. Oke. Coba. Jadi ini peminatan pertama? Iya, peminatan pertama 3D. Oke, Haris ya, peminatan pertama 3D langsung dari langsung. Jack ya. Iya. Oke, berikutnya gimana nih kalau dari Perkenalkan, saya Bintang, Bintang? asal Suruh itu. Awal itu pertama ya dari pas Kak Jack nunjukin foto-foto itu, terus saya diskusi sama Mbak itu. Ya Mbak itu juga, Mbak kakak? Iya, itu sama-sama 3D, cuman arsitek. Oke. Terus minta saran, tuh, terus yaudah ambil 3D. Itu juga saya kan suka kayak main game, lihat-lihat referensi itu kan suka gitu. Main game apa biasanya? Mobile Legends. Mobile Legends. Itu 3D banget sih ya. Oke. So jadi sama-sama memang peminatan pertama juga ya di sini ya. Oke. Mungkin segmen perkenalan udah. Setelah ini kita akan masuk soal apa sih yang menyenangkan ketika akhirnya ikutan di 3D ini, di peminatan 3D ini. Stay tune ya teman-teman. Oke, kita masuk ke segmen kedua nih. Kan tadi kan udah minat nih dari awal ngelihat keren gitu ya. Terus suka terekspos dengan game-game gitu ya, main Mobile Legends. Sebetulnya ketika ikutan tuh apa sih yang paling menyenangkan dari proses belajar ini? Mungkin dari Haris dulu. Kalau aku yang menyenangkan itu ketika aku membuat 3D terus jadi gitu. Kayak sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi seneng gitu. Kalau enggak ya kadang ya main ke rumah Mas Jack gitu. Seneng banget gitu Mas. Mbak. Oke. Itu yang udah jadi apa aja karyanya? Karya aku itu yang udah jadi yang pertama kali itu Among Us. Among Us. Iya, yang kedua itu kayak apa ya? Kayak enggak kayak gitu loh, kayak wadah eliksir aku nyebutnya kayak gimana ya kayak wadah gitu ya, kayak vas gitu ya. Bulet ya. Oke. Terus yang ketiga itu membuat Lutfi. Oke, wow. Ya, Lutfi. Yang keempat Batman. Yang kelima ini udah mulai belajar sculpting itu yang pertama kali itu Owl. Dan yang terakhir ini kayak manusia, orang itu. Manusia. Iya. Wow. Jadi banyak ya karyanya dari mulai Among Us terus bikin wadah jadi bukan makhluk hidup ya. Iya, bukan. Ke benda mati, terus tadi karakter Lutfi, terus Batman, terus hewan gitu ya si sekarang langsung beneran manusia ini ya yang lagi dibuat ya. Wow. Kalau Bintang gimana? Kalau aku itu hal yang paling nyenengin itu aku anggap kayak game gitu. Semakin tinggi levelnya itu makin sulit, lebih nantang gitu. Menantang. Senang tantangan. Iya. Itu susah ini harus diselesain gimana ya. Jadi dicoba-coba terus gitu. Itu kan juga salah satu sebenarnya lebih apa ya Kak, kayak hobi. Itu Kak. Itu apa menurut kamu yang paling bikin semangat gitu, yang kayak ini susah banget tapi mau diulik tuh apa? Pas lagi bikin apa? Itu aksesoris itu Kak. Aksesoris. Armor. Yeah. Oh wow. Oh beda bikinnya tuh beda karyanya. Ada yang modeling itu, yang pertama itu kan Batman itu pakai modeling. Ya itu bikin armornya itu Kak. Oh kayak apa sih jubah-jubahnya itu ya? Yeah. Oh oke. Jadi kayak
mikir-mikir ini bentuknya gimana yang bagus gitu loh. Kayak kan biasanya lihat skin gitu loh. Terinspirasi gitu kan. Terinspirasi ya. Itu karyanya sama tadi mulai dari MOAS terus lanjut sampai sekarang manusia atau ada yang beda? Itu sama semua Kak. Oh sama semua ya. Iya. Tapi kreativitasnya bisa tadi skinnya bisa beda-beda gitu. Iya bisa. Oke, I see. Kalau dari skala 0 sampai 10 nih, kalau dari Bintang sendiri berapa skala menyenangkan prosesnya? Prosesnya itu 8. Wow, kenapa 8? 8 karena apa ya, menyenangkan gitu Kak. Ada banyak tantangan gitu Kak. Baru banget soalnya bikin ya? Iya. Itu kan juga apa yang model-model itu kan banyak. Kalau lihat-lihat yang referensi itu wah bagus-bagus itu Kak. Pengen nyoba gitu. I see. Jadi 8 karena penasaran ngelihat yang referensi ini gimana nih cara bikinnya gitu ya. Okay. Ada lagi mau disampaikan? Udah. Kasih ke Haris coba. Haris gimana nih? Skala 0 sampai 10 berapa nih? Kalau aku itu ya 8 sampai 9 lah. 9. Iya. Wow, lebih tinggi. Kenapa tuh? Ya masalahnya aku itu gimana ya? Ya sama Bintang sih, ingin nyoba-nyoba gitu. Terus ketika hasilnya sesuai ekspektasi itu ya seneng banget. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi ya gimana gitu, kayak aneh aja. Kok hasilnya beda gitu. Kalau aku 9 sih. 9 ya. Iya. Oke, ini 8 9 ini ketahuan banget nih memang kayaknya mulai ketemu passion gitu ya, ketemu hobi baru, peminatan yang di 3D ini pas gitu cocok. Nah, berikutnya nih di segmen berikutnya kita pengen ngebahas soal tantangan. Jadi pasti kan ada nih kesulitan dan tantangan ke depannya. Jadi tunggu terus stay tune di channel Piulang Beci. Thank you. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya ngomongin soal tantangan. Sama nih, kita mau mulai dari skala 0 sampai 10. Seberapa menantang, seberapa sulit ketika proses bikinnya. Dari Haris dulu. Kalau proses bikin sih, kalau aku masih sulit Kak. Masih berapa ya? 10 lah. Masih 10. Pemula itu ya masih sulit gitu Kak. Karena di rumah juga nggak ada alat. Oke. Gitu, jadi harus minjem ke teman. Kalau teman belum jadi ya harus ke rumah Mas Jack gitu. Oh wow, tapi jauh nggak? Dekat? Ya, kalau dari rumahku itu sekitar 20 menit, 15 menit. Naik motor? Naik motor. Oke, jadi tantangannya di alat ya? Atau ada lagi? Alat sama menurutku sih, aku masih kayak lupa shortcut atau kalau di sculpting itu ya masih belum rapi gitu. Itu aja sih. Teknis ya? Teknis ya. Non teknisnya ada nggak? Ya non teknisnya ya nggak ada alat tadi. Nggak ada alat ya? Iya nggak ada alat aja. Waktu aman ya? Kalau waktu aman. Oke, siap. Thank you Haris. Kalau dari Bintang gimana? Untuk kesulitannya Kak. Iya. 1 sampai 10. Itu 0 boleh kalau nggak ada kesulitan. ada Kak, 4. 4 kesulitannya? Wow, kenapa tuh? Soal kesulitan itu yang bikin lemot itu Kak. Itu apa kan teman-teman udah lumayan agak videonya udah panjang gitu ya Kak. Nah aku masih di stage itu memperbaiki itu biar detail gitu Kak. Kan soalnya kalau sebenarnya bisa cepat gitu tapi nggak detail gitu. Oke. Kalau nggak detail itu di perasaan wah ini gemes ya? Nggak sesuai gitu. Ya udah tak detailin walaupun agak lama gitu. Tapi alat ada di rumah? Ada. Nguliknya biasanya berapa lama kalau di rumah? Pulang dari sekolah gitu di rumah ngulik sampai kapan? Biasanya itu malam kok. Oh malam ngulik, begadang berarti? Iya. Wow, begadang buat ngulik 3D? Iya. Wah keren. Ada lagi nggak tantangan yang mungkin lebih ke non teknis gitu? Kalau tadi kan alat gitu ya. Kalau dari kamu ada nggak tuh? Iya itu apa ya Kak? Yang baru-baru ini di coupling itu Kak. Itu rada susah itu Kak. Itu teknisnya berarti ya lebih ke apa skillnya itu ya, lebih di sana ya. Oke. Thank you Bintang, kita udah di segmen yang ketiga. Satu segmen terakhir lagi ya. Kita akan ngomongin soal harapan dan mimpi ke depannya. Stay tune. Oke, kita masuk segmen terakhir nih. Menarik banget kita ngomongin masa depan. Jadi
harapan dan mimpinya tuh ke depannya mau gimana sih dengan 3D atau dengan cita-cita kamu lah? Untuk aku itu mau bikin studio. Wow, oke. Studio 3D di bidang film. Film Campur 3D. Jadi kayak gimana film tuh? Naruto gitu, Kak. Wow, oke. Itu harapannya itu juga itu. Kayak gitu ya? Iya. Wah, jadi animasinya dibikin film tapi kartun gitu ya, bukan Iya. orang ya? Iya. Oke. Lebih ke anime. Anime ya? Oke. Thank you. Kalau dari Haris gimana? Kalau dari aku sih, Kak, harapan kedepannya sih ingin cepet bisa nguasain 3D gitu. Jadi nggak di badan kayak orang itu namanya karakter. Iya, jadi nggak cuman karakter, kadang ya ingin buat kayak rumah terus kayak gimana ya, tempat-tempat yang realistik gitu. Oh, jadi kalau tadi anime kamu justru malah pengennya yang realistik ya? Iya, kayak realistis. Berarti nanti kayak Jack ya? Jack kan arsitektur. Iya. Ya insya Allah kalau bisa. Tertariknya ke sana ya? Iya. Oke. Semoga nanti ini mungkin buat Reza atau Jack mungkin ada kurikulumnya tadi bikin teknisnya adalah teknis bangunan nih kayaknya ini kedepannya akan menarik atau teknis yang anime gitu. Sempat bikin juga kan Lutfi itu ya? Sempat. Oke, sip. Thank you banget dari Bintang dan Haris. Semoga mimpi-mimpinya bisa tercapai dan semangat terus nih. Jadi kesulitannya nanti kalau kita datang lagi, setelahnya berapa? 0. Thank you ya. Silahkan selamat mengerjakan lagi buat teman-teman. Aduh sampai bosen nih ngomongin, tapi kalau emang benar-benar suka sama video ini, bisa klik like, subscribe, dan jangan lupa kolom komentar, kita diskusi di sana ya teman-teman. Terima kasih. Jadi nih teman-teman, saya lagi bareng sama Reza yang ngajarin. Tadi kan kita udah ngobrol sama Bintang dan Haris dan ada beberapa teman-teman lainnya. Nah Reza, sambil muter lah, kita lihat nih karya-karya teman-teman yang lain. Lagi ngapain sih ini? Sebetulnya bikin apa sih? Iya. Mungkin boleh dilihatin nih, lagi bikin apa nih? Iya, mereka mantap. Ini jadi lagi bikin sculpting. Sculpting itu biasanya memahat memahat digital. Iya, digital. Memahat, ya sebenarnya mirip sama apa sculpting di real life. Cuma aku malah nggak pernah sculpting di real life tuh kayak gimana. Nggak pernah. Jadi kamu ngajarin tapi belum pernah, wah gimana nih? Iya, tapi yang digital tapi kan bisa, tapi yang real life nggak pernah sih. Oke. Jadi ini lagi bikin orang, manusia, stylized kartun lah. Jadi bikin karakter ada referensinya, terus coba di tracing, dimiripin kayak gitu sih. I see. Nih pertanyaan yang sama nih, sama kayak Bintang sama Haris tadi. Ini mana nih? Ini Bintang. Nih tadi kan Bintang bilang kesulitannya 4, dikit banget sih 4 sih. Kayak wah keren nih Bintang. Kalau dari Reza sendiri, dari skala 0 sampai 10, berapa kesulitannya tuh agak di angka berapa? Kesulitan buat apa maksudnya? Kesulitan dalam mengajarkan. Oh ngajari. Ngajarinya kesulitannya lumayan sih, mungkin 8, wow. Ya soalnya kan secara alat juga kan terbatas, jadi aku nggak bisa pakai cara yang biasanya tak pakai juga sih. Soalnya untuk memaksimalkan device yang ada aja sih. Jadi nyesuainya kadang agak susah gitu aja sih. Oke. Kalau yang menyenangkan, kalau tadi kan kesulitan sama pertanyaannya sama, yang menyenangkan dari skala 0 sampai 10 itu berapa? Menyenangkannya sama sih 89 sama tadi Haris sama Bintang juga 89 ya. Terakhirnya harapannya gimana? Tadi kalau kayak Haris dia justru pengen arsitektur nih. Catatan nih kayaknya menarik nih kalau bikin 3D-nya lebih ke bangunan gitu ya. Tapi kalau dari Bintang tadi bilangnya mau bikin anime gitu, film tapi animasi gitu. Nah kalau dari kamu sendiri ada harapan apa nggak, pengen ngajarin apa atau pengen anak-anak yang ada di sini tuh berkembang kayak gimana? Ya sebenarnya kalau aku dari aku sendiri ya untuk saat ini aku bebasin mereka sih, maksudnya pengen bangunan atau pengen animasi, yang penting mereka nemuin apa yang mereka benar-benar suka dulu aja sih. Biar rasa ketertarikan atau rasa ingin tahunya tinggi dulu. Daripada nanti dipaksa milih kayak gini, nanti mereka malah kayak mungkin nggak disukai tapi kan terpaksa sih.
kurang ngulik, kurang bersemangat gitu sih. Jadi nyari yang paling diminati dulu ya. Oke, thank you Reza ya. Mungkin kita keliling lagi lah dikit lah ya, kita keliling. Sama semua ya berarti ya ini ya, kerjainnya sculpting juga ya. Ada yang udah sampai badan, ada yang baru kepala. Nah, ini warnanya hijau. Oh enggak deng, abu-abu deng. Oke, Reza, thank you ya. Nanti sama-sama. Kita udah ketemu 2 kali, ntar mungkin ada yang ketiga, keempat ya. Thank you ya teman-teman ya, bye-bye.